Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Nah, balik lagi ke Kumbung Insan yang berantakan ini. Semoga selalu menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua, terutama yang mencari inspirasi usaha, kemudian yang sedang mencari tutorial usaha budidaya jamur tiram, ataupun mencari penyelesaian dan jalan keluar dari masalah yang kalian hadapi sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Karena channel ini udah lumayan lengkap ya guys ya, sudah lumayan lengkap masalah perawatan dan pemeliharaan, kemudian cara mengatasi kontaminasi masalah-masalah dalam usaha budidaya jamur tiram. Yang penting kalian itu masih terus semangat, masih terus mau mencari, masih terus mau bertanya, dan kemudian ya terus mencoba lah ya guys ya. Buat teman-teman yang masih pemula ya, terus mencoba supaya mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, sebelumnya Insan ingatkan dulu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Nah, jadi guys, pada kesempatan kali ini Insan mau membahas masalah kontaminasi trichoderma ya guys. Nah, bisa kalian lihat, nah ini ada 4 backlog kontaminasi trichoderma yang lumayan parah ya guys ya. Tapi ini baru berumur 2 hari ataupun 3 hari lah dikatakan. 3 hari pun belum full ya guys ya. Jadi kontaminasi ini akan Insan bagikan tips, lebih tepatnya eksperimen Insan sih guys. Eksperimen Insan untuk menangani kontaminasi yang seperti ini. Tapi ya itu tadi ya guys ya, dalam waktu belum terlalu lama, artian Mycelium trichoderma atau butuk hijaunya itu belum menyebar. Nah, jadi dia masih di sekitaran biji jagungnya ini aja guys. Nah, jadi kalau yang biasanya Insan beri tips pada kalian itu dengan cara yang pertama didaur ulang. Daur ulang dengan artian yaitu kita bongkar lagi, kita aduk dengan serbuk baru perbandingan 50-50, kemudian kita kompos lagi, kita tambah nutrisi lagi, ya istilahnya pengerjaan 2 kali lah ya guys. Pengerjaan 2 kali untuk dapatkan hasil yang ya setidaknya ada peningkatan lah. Daripada serbuk yang ini kita buang, itu mubazir ya guys ya, sayang. Karena kita pun beli serbuk pasti menggunakan biaya, menggunakan budget. Nah, kemudian cara yang kedua adalah langsung di steam. Nah, langsung di steam biasanya itu kalau untuk usia sekitar 1 minggu atau 10 hari. Nah, biasanya itu kalaupun dia kontaminasi trichoderma itu masih sekitar segini ya guys ya, belum terlalu banyak. Nah, jadi itu bisa langsung di steam aja. Karena kalau kita gunakan cara yang ketiga ini itu sudah tidak bisa guys, karena Mycelium trichodermanya sudah merambat ke bawah. Jadi walaupun kita lakukan cara yang ini, dia tidak akan bisa karena ya itu tadi Mycelium trichodermanya, serbuk-serbuknya itu udah turun ke bawah, sudah turun ke bawah backlog. Nah, jadi gitu kita bersihkan tetap aja akan kembali lagi, tumbuh lagi jamur hijaunya, trichodermanya, karena sudah terlalu lama dia berada di dalam backlog. Jadi kemudian cara yang ketiga adalah untuk penanganan yang seperti ini ya guys ya. Jadi seperti yang Insan katakan tadi, cara yang pertama itu daur ulang itu biasanya untuk yang tidak ketahuan, udah hampir 3 minggu ataupun sudah ke teman-temannya udah full dia stagnan ataupun hijau semua. Nah, itu bisa daur ulang. Kemudian kontaminasi yang kedua, jika kurun waktu di antara seminggu atau 10 hari, itu bisa langsung di steam. Kemudian cara yang ketiga adalah yang seperti ini guys, yang akan Insan contohkan. Sebelumnya kalian persiapkan dulu alat-alat dan bahan yang perlu digunakan ya guys ya. Nah, seperti ini alkohol seperti biasa, alkohol 70% atau gunakan spiritus. Penggunaan alkohol juga harus kalian perhatikan, karena kalau di atas 70 atau 75% itu bisa membuat Mycelium jamur tiram mati juga guys. Jadi bahaya ya guys ya. Nggak hanya kuman-kuman atau bakteri yang mati, tapi Mycelium jamur tiramnya juga bisa mati atau stres. Nah, tentu saja itu bisa memperhambat dan merugikan kita ya guys ya. Jadi penggunaan alkohol juga harus kalian perhatikan. Jangan yang di atas 90, jangan sampai yang 100%. Nah, kalau misalkan 100% kalian campur dengan Aquades. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi cara-cara seperti itu ataupun pembahasan seperti itu perlu kita pelajarin supaya kita tidak melakukan banyak kesalahan dalam usaha budidaya jamur tiram ini. Nah, saya mau terangkan sedikit bahan-bahan yang diperlukan ya guys ya. Seperti biasa ini alkohol 70%, kemudian ini kita ada kapas di sini,
Nah, di sini kita ada plastik ini untuk menampung jamur trichodermanya ya guys ya, supaya tidak terbang kemana-mana. Jadi setelah kita bersihkan, kita masukkan ke sini, terus kita ikat, kita buang atau kita bakar ya guys ya. Nah, kemudian ini spatula seperti biasa. Ini habis ditanam kemarin, belum dibersihkan sih guys. Kemudian ini kita punya sendok stainless ya guys ya. Usahakan yang stainless. Nah, ini di sini ada bacaannya stainless. Nah, jadi yang stainless yang lebih tidak menyimpan bakteri saat sudah dibersihkan. Nah, ini kapas dia untuk membersihkan ini. Kemudian kita punya satu botol bibit F2. Dan itu nggak habis sih guys, paling untuk 3 atau 4 backlog ini ya kita gunakan sedikit aja lah. Nah, langkah pertama kita bersihkan dulu tangan dan alat-alat yang akan kita gunakan guys. Sebelumnya kalau para master mungkin ada yang udah tahu cara seperti ini, ya nggak apa-apa ya guys ya. Ini Insan berbagi untuk para pemula. Kalau para master udah mengetahui cara seperti ini, ataupun ya biasanya kalau master sih nggak memandang ataupun tidak memikirkan kontaminasi kecil seperti ini. Tapi buat kita pemula ataupun terutama petani-petani jamur yang kelas menengah ke bawah yang produksinya mungkin per bulannya hanya di bawah 5.000 log, di bawah 5.000 log, pasti kita sangat memperhatikan hal-hal yang seperti ini ya guys. Karena 4 backlog ini juga kalau bisa ditangani ini itu masih lumayan ya guys ya. Daripada harus terbuang ataupun daripada harus kita daur ulang, harus kita steam ulang. Jadi kalau bisa digunakan dengan cara yang seperti ini menurut Insan lebih simpel dan lebih cepat. Kita hanya menggunakan yang 2 kali itu ya bibitnya aja sih guys, sama pengerjaannya. Jadi benar-benar bisa kita menghemat biaya dan menghemat waktu lah ya guys. Sebelumnya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Insan ingatkan supaya kalian bisa terus memantau bagaimana ilmu-ilmu ataupun eksperimen-eksperimen terbaru yang bisa kalian coba di rumah. Sterilisasikan tangan juga guys, jangan lupa. Nah, mungkin tutorialnya biasa sih guys, seperti cara pada umumnya. Nah, jadi ini kita buang juga guys kertasnya, karena di kertas itu sudah terdapat juga si jamur hijau ya guys ya. Tapi kalau karet dan cincinnya mungkin masih aman. Jadi pertama-tama kita akan membersihkan ataupun mengeluarkan bibit si jamur hijaunya ini. Seperti ini guys. Cukup kita sendok aja guys. Pastikan dia tidak terbang-terbang ya guys ya. Pastikan dia langsung tersendok semua dalam satu sendokan. Untuk para peserta pelatihan juga udah selalu Insan jelaskan, sudah selalu Insan berikan arahan yang seperti ini. Bahkan lebih banyak lagi ide-ide ataupun lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang sudah mereka terima dan yang ada belum sempat Insan buatkan videonya. Untuk bagian plastik juga harus dibersihkan guys, karena dia biasanya ada sih tertinggal di plastiknya. Nah, jadi kalau udah dilihat seperti ini, kita pastikan nggak ada lagi yang hijau. Harus benar-benar ya guys ya, benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada tertinggal yang hijau. Menurut Insan, daripada kita mendaur ulang, kemudian daripada kita steam 2 kali, jadi kalau misalkan sudah bisa terdeteksi, ini kita bersihkan semua guys. Pastikan yang hijaunya itu semua terangkat ya guys, karena biasanya kalau masih di bawah 1 minggu itu belum terlalu melebar hijau-hijaunya, jadi masih terlihat di bagian permukaan. Sekali lagi, masih selalu banyak yang komen, banyakan ngobrolnya, banyakan basa-basinya gitu ya guys ya. Ya memang Insan kalau buat video itu ya selalu ngobrol-ngobrol santai aja sih guys. Buat teman-teman yang nggak mau mendengarkan obrolan nggak pentingnya, ya
Silahkan cari channel lain yang lebih kompeten ya guys ya, yang lebih memiliki kemampuan dalam menyampaikan. Karena ini kan cuman ya sekedar hobi, sekedar iseng-iseng aja berbagi ini semua buat teman-teman. Karena kalau bayarannya dari YouTube ya alhamdulillah sih guys, tapi ya tetap aja nggak sebanding dengan hasil jamurnya ya guys ya. Karena ya Insan memang tidak memfokuskan untuk kontennya, Insan memfokuskan untuk budidaya jamurnya, kemudian kesenangan Insan buat dan mengedit video. Nah seperti itu guys. Jadi kalaupun kadang nggak sempat buat video karena ya sibuk kegiatan, ya mohon dimaafkan ya guys ya. Soalnya nanti kalau hasil dari YouTube-nya ini udah lebih besar dari hasil jamur, baru mungkin kemungkinan Insan akan fokus ke YouTube-nya sih guys. Jamur biar Insan serahkan pada yang lain, ataupun adalah nanti ya asistennya yang ngerjain ya guys. Gaya. Jadi harus dipastikan benar-benar sudah bersih dari jamur hijau ya guys, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kalau kalian nggak benar-benar bersih ya, jamur tiramnya nanti bisa dimakan trichoderma lagi. Miseliumnya udah mulai berkembang ya guys ya, 3 hari miselium tiram. Tapi ya karena dia ada trichoderma, ada jamur hijau, itu tidak akan bertahan lama, pasti akan kalah dengan trichodermanya. Pastikan benar-benar bersih dan benar-benar steril ya guys jamur hijaunya. Mungkin bisa kita padatkan sedikit lagi, karena bagian atas biasanya sudah mengeras, tapi mengeras yang kurang bagus ya guys. Walaupun jadi kurang sedikit ketinggiannya, tapi ya nggak masalah sih guys. Setelah lagi ini nanti bisa kita cek lagi, pastikan benar-benar hijaunya itu udah terbuang. Kalau udah bersih guys, pastikan dia benar-benar bersih. Kalau untuk pengusaha-pengusaha besar mungkin ya tidak mau mengerjai hal sepele seperti ini ya guys. Tapi untuk kita, daripada mengeluarkan biaya 2 kali, ya kalau Insan lebih baik Insan lakukan seperti ini sambil santai-santai, tetap bisa melakukan kegiatan yang seperti ini ya guys ya. Karena biasanya kalau terdeteksinya tidak terlalu lama, dia tidak banyak guys. Ini dari estiman 350 ya, hanya 4 ini guys yang hijau. Ya mudah-mudahan nggak ada nambah sih. Kemudian ya seperti biasa kita masukkan lagi benih jamur tiramnya. Bisa ditambah sedikit lebih banyak guys, atau ya normal pun ya bisa lah. Nah, cuman ya karena ini dia udah ketinggalan dengan temannya, kalau kita beri sedikit lebih banyak mungkin ya bisa, ya tidak pun menyusul ya, tidak jauh-jauh kali lah jaraknya sama yang lain. Nah seperti itu guys. Kita tutup seperti biasa.
korannya pastikan diganti ya guys ya. Cincin nggak masalah kalau cincin dan karet, karena dia berada di bagian luar, tapi kalau koran ada yang bersentuhan langsung di bagian dalamnya. Jadi harus diganti demi untuk kesterilan yang selanjutnya. Dan biasanya sih kalau udah Ihsan lakukan hal ini ya udah insya Allah lah ya guys ya, 99% itu udah bagus, asalnya dengan catatan tadi membersihkan permukaannya ini tadi yang bersih ya guys. Nah bisa kalian lihat ini udah harus bersih, tidak ada hijau-hijau lagi. Nah semua juga seperti itu guys. Nah ini, nah jadi mungkin ini aja tips dari Ihsan, eksperimen percobaan Ihsan, karena Ihsan berpikir jamur trichoderma ini dia sifatnya itu enggak menular sih guys sebenarnya, tapi dia lebih bisa dipengaruhi dari faktor bibit yang sudah terlalu lama, atau bibit yang terlalu muda, atau suhu ruangan yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Nah jadi itulah penyebabnya. Jangan lupa ini bangkai dari trichodermanya dibuang yang jauh, dimusnahkan. Kalau perlu dibakar bersama backlog ya guys ya, rebusan. Nah mungkin itu aja guys kesempatan video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang Ihsan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.